Mari kita melanjutkan kembali topik podcast untuk minggu ini. Mari kita saat ini mengerti tentang kutuk. Kutuk tanpa alasan tidak akan kena. Amsal 26 ayat 2. Ayat di atas adalah ayat kunci untuk mengerti cara kerja kutuk. Ayat ini mengatakan bahwa kutuk tidak akan datang atau terjadi atas seseorang kecuali ia pantas menerimanya. Harus ada penyebabnya. Allah menyediakan obatnya sebab ia tidak menghendaki orang percaya hidup di bawah kutuk. Kutuk selalu diakibatkan oleh dosa, tidak melakukan segala perintahnya, yaitu semua pengajaran firman-Nya, dan tidak berjalan di dalam jalan-jalannya. Ada 3 jenis kutuk yang digambarkan dalam Alkitab, yaitu yang pertama, kutuk yang diakibatkan oleh diri sendiri. Amsal 18 ayat 21, Ayub 3 ayat 25, Markus 11 ayat 23. Yang kedua yaitu kutuk yang diucapkan oleh orang lain. Imamat 20 ayat 9, 1 Samuel 26 ayat 19, 2 Samuel 16 ayat 5 dan 7, 2 Samuel 19 ayat 21. Dan yang ketiga, kutuk keturunan. Keluaran 20 ayat 5, Imamat 26 ayat 40-42. Sekarang marilah kita perhatikan dan pelajari setiap jenis kutuk agar kita mengerti lebih baik asal-usul dan juga buah-buah kutuk dan obatnya. Yang pertama adalah kutuk yang diakibatkan oleh diri sendiri. Penyebab dari datangnya kutuk yang diakibatkan oleh diri sendiri yaitu ketidaktaatan kepada perintah-perintah Allah, firman dan jalan-jalannya. Kata-kata negatif atau kata-kata yang merugikan yang keluar dari mulut Anda. Marilah kita melihat keduanya. Dalam Ulangan 28 ayat 15-68, kutuk yang merupakan buah dari ketidaktaatan digambarkan, bacalah seluruh sesi sehingga Anda dapat mengerti buah-buah dosa. Mereka adalah hasil dari ketidaktaatan kepada semua pengajarannya, firman-Nya dan jalan-jalannya. Mereka diringkas sebagai berikut. Anda akan dikutuk dimanapun Anda berada. Persediaan Anda akan dikutuk dan Anda akan kekurangan makanan. Keturunanmu, yaitu anak-anakmu, tanahmu dan hasil tanahmu, anak lembu sapimu, modalmu dan bisnismu, sumber penghasilanmu dan persediaanmu akan dikutuk. Keluar masukmu akan dikutuk, semua aktivitas dan rencana-rencanamu. Kekacauan dan kekalahan akan datang kepadamu, dan Anda akan segera binasa. Anda akan dimakan sakit penyakit. Langit-langit di atas tanahmu akan menjadi panas dan kering, tidak turun hujan, dan bumi di bawah kakimu akan seperti besi, tidak memberikan hasil. Tanahmu akan tanpa hujan dan menjadi kering kerontang dengan angin debu yang dahsyat. Musuh-musuhmu akan datang kepadamu dan mengalahkanmu. Anda akan diserang sakit penyakit, borok, tumor, gatal-gatal, dan kropeng, dan Anda tidak akan menerima kesembuhan. Anda akan diserang dengan penyakit mental, kebutaan rohani, dan kekacauan. Anda akan terus-menerus dijarah dan ditekan di dalam semua apa yang Anda lakukan, dan Anda tidak akan pernah berhasil dalam hal apapun yang Anda usahakan. Anda tidak akan meminjamkan tetapi meminjam. Anda tidak akan memimpin tetapi mengikuti dan menjadi ekor bukan kepala. Kutuk-kutuk ini dan kutuk-kutuk lainnya yang sangat banyak akan datang kepadamu hingga Anda benar-benar binasa. Anda akan diserahkan ke dalam tangan musuh-musuhmu, mereka akan berkuasa atasmu dan mengikatmu, seperti di dalam Mesir. Obat dari kutuk yang dikatakan oleh diri sendiri adalah pertobatan hati yang sangat dalam dan duka cita ilahi, meminta pengampunan kepada Tuhan dan berjalan di dalam firman-Nya, jalan-jalannya, dan kebenarannya dengan melakukan perintah-perintahnya. Jenis kutuk kedua dari kutuk yang dikabatkan oleh diri sendiri adalah kutuk yang berasal dari perkataan mulut kita. Alkitab dengan jelas menunjukkan kuasa lidah dan mengingatkan kita bahwa di dalam lidah terletak kuasa kehidupan dan kuasa kematian. Amsal 18 ayat 21. Hal ini disebabkan karena kata-kata mempunyai daya cipta dan memiliki hidup serta berlaku seperti benih. Markus pasal 4. Yang berakar di dalam hati dan bertumbuh kepada gambaran dan keserupaan dengan benih asalnya, firman Allah. Berakar di dalam hati dan bertumbuh di dalam kita, mengubah kita ke dalam gambar dan keserupaan dengan Yesus. Perkataan kita entah baik atau buruk dapat berakar di dalam hati kita atau di dalam hati orang lain karena kita dibuat dalam gambar dan keserupaan dengannya.
perkataan kita oleh sebab itu memiliki daya kreatif seperti juga perkataannya. Karena ia berbicara dan Alkitab mengatakan terjadi demikian. Demikian juga kita berbicara dan terjadilah demikian. Yesus berkata bahwa kita akan melakukan apa yang dia lakukan, bahkan lebih besar. Yohanes 14 ayat 12. Tentu saja, ia mengacu pada sesuatu yang berasal dari roh dan kebenaran. Masalah timbul jika kita memberikan tempat kepada sifat kejatuhan alami diri sendiri atau manusia lama, kedagingan, dan membiarkannya menongolkan kepalanya yang jelek dan menggunakan mulutnya yang jelek. Selanjutnya, keluarlah dari mulut kita kata-kata yang negatif dan berdaya cipta. Bila itu diarahkan kepada diri sendiri, akan merugikan kita. Namun bila diucapkan kepada orang lain, akan merugikan mereka dan berakar di dalam mereka, atau merusak mereka. Itulah sebabnya, Markus 11 ayat 23 mengatakan, bila kau mengucapkan sesuatu dengan mulutmu, maka akan terjadi sesuai dengan apapun yang kau ucapkan. Perhatikanlah ucapan mulut Anda. Obat dari kutuk yang disebabkan oleh ucapan mulut sendiri adalah menarik kembali dan bertobat kepada Tuhan karena telah mengucapkannya. Katakanlah, maafkan aku Tuhan, aku bertobat dari kata-kata itu dan mengakuinya. Aku ikat dan aku cabut semua akar mereka, mengutuk akar mereka, dan mematahkan kutuk yang diucapkan oleh aku sendiri atas, sebutkanlah nama siapa, atau juga sebutkan, bila disebutkan pada diri sendiri, sebutkan nama Anda. Dan melepaskan diriku sendiri atau siapapun nama yang Anda sebutkan darinya secara permanen di dalam nama Yesus Kristus. Mari berjalan dalam kuasa Roh Kudus dan mengupas tentang peperangan spiritual. Subscribe YouTube channel kami dan nyalakan lonceng notifikasi serta follow sosial media kami untuk mendapatkan konten Kristiani secara reguler.